Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, untuk kuliah hari ini kita melewati online eh, terkait dengan perencanaan pelabuhan ya. Untuk mata kuliah ini sebenarnya dulu dilakukan eh, 4 SKS. Jadi eh, mata kuliah perencanaan pelabuhan ini menjadi satu kesatuan dengan dasar teknik pantai. Nah, eh, kurikulum yang baru, perencanaan pelabuhan ini dipisah, kemudian dasar teknik pantai juga menjadi mata kuliah tersendiri, namanya perencanaan bangunan pantai. Nah, tentunya nanti eh, dulu kalau mahasiswa mengambil mata kuliah pelabuhan, maka dia wajib untuk lulus dasar teknik pantai. Kalau sekarang tidak, ya. Jadi harapannya karena kurikulum baru mata kuliah ini dipisah dari mata kuliah dasar teknik pantai, tentunya Anda atau sekarang ini dasar teknik pantai menjadi perencanaan bangunan pantai ya, itu harus mengambil perencanaan bangunan pantai juga, gitu ya. Jadi bisa bersamaan. Oke, pada mata kuliah ini perencanaan pelabuhan kita nanti akan belajar bagaimana merencanakan pelabuhan, terutama untuk layout, ya, layout dari pelabuhan apa saja atau apa peraturan apa saja yang digunakan untuk merencanakan baik bangunan pelabuhannya ataupun layoutnya itu sendiri. Jadi kemudian eh, nanti akan juga dikenalkan bagian-bagian dari pelabuhan, seperti misalnya ada vendor, folder, bagaimana merencanakannya, bagaimana untuk menentukan jumlahnya dan sebagainya, itu juga diajarkan di mata kuliah ini. Kemudian nanti juga merencanakan baik itu layout sisi darat pelabuhan, wilayah pelabuhan maupun layout sisi laut dari wilayah pelabuhan. Nah, eh, ada beberapa dosen yang pengampu untuk mata kuliah ini. Kebetulan kita di sini saya mengajar. Kebetulan juga materi kuliahnya ini adalah materi kuliah yang saya ajarkan beserta dengan Pak Wahyu Herianto. Oke, saya mulai aja. Kalau kita lihat bahwa negara Indonesia itu merupakan negara maritim. Artinya apa? Bahwa negara Indonesia itu eh, mempunyai wilayah lautan yang lebih luas daripada daratannya. Beda dengan misalnya negara Jerman, negara apa, Rusia mungkin ya. Nah, itu atau ya Jerman itu negara yang dia hanya mempunyai wilayah daratan. Kalau Indonesia eh, wilayah lautannya lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan daratannya, sehingga eh, aksesibilitas dari apa untuk wilayah Indonesia itu jauh lebih baik, lebih bagus daripada kalau kita lihat di Jerman atau negara-negara daratan yang lain yang ada di tengah itu ya, di Eropa dan bahkan di mana itu di Amerika ataupun yang lainnya. Nah, karena adanya pelabuhan itu tentunya ini menjadi apa ya tadi apa punya punya manfaat ataupun punya keuntungan gitu ya, aksesibilitasnya lebih mudah ya. Bila dilihat luas daratannya itu adalah 1.900.000 km persegi, sedangkan luas lautannya adalah 3.200.000 km persegi. Kemudian kalau dengan wilayah ZEE, zona ekonomi eksklusif yang biasanya ditetapkan oleh PBB ataupun negara-negara secara internasional, bahwa luasan dari satu wilayah itu adalah 12 mil dari batas terluarnya, atau 12 mil dari bukan batas terluar, batas apa wilayah daratannya. Jadi dari daratan yang paling ujung itu tambah 12 mil. Nah, ini termasuk ZEE-nya. Maka luasan dari perairan Indonesia itu kurang lebih 7,9 juta kilometer persegi. Sedangkan jumlah pulau yang ada di Indonesia itu adalah kurang lebih 17.000.
Baru kurang lebih mungkin 5.000 atau sepertiganya pulau itu ditempati, yang lainnya itu termasuk pulau-pulau yang, eee, tidak ada yang menempatinya, jadi memang benar-benar pulau-pulau terpencil gitu, ya. Nah ini kita, punya wilayah itu yang cukup luas, baik daratan maupun, eee, apa ini, eee, lautnya gitu ya. Dengan panjang garis pantai yang ada di wilayah kita itu kurang lebih 104.000 kilometer. Jadi ini merupakan wilayah yang cukup luas sehingga negara kita ini disebut negara maritim. Dari dulu ya, dari zaman kerajaan, zaman Majapahit, Sriwijaya, ya, Sriwijaya Majapahit sampai Demak, itu kita terkenal dengan daerah atau angkatan laut yang berjaya, yang katakanlah menguasai, bahkan kalau zamannya eh, kerajaan Demak itu Portugis itu sangat takut kalau kita itu ada kapal kita gitu. Dulu ada namanya Jong Java, kemudian kapal induk. Nanti kita akan bahas di bagaimana ketangguhan dari kapal Jong Java dibandingkan dengan kapal-kapal Portugis waktu itu. Nah, ini yang ada di negara kita. Sampai sekarang kita punya wilayah lautan yang besar dan juga kemampuan dari lautan maritim yang cukup baik gitu ya. Nah, bila dilihat dari apa ini eh, ekonomi transport, jadi satu barang itu akan ditransportasikan, hasil produksi akan ditransportasikan dari satu daerah ke daerah lain. Ya. Nah, untuk bisa mentransportasikan itu butuh moda, butuh alat, butuh kendaraan, ya gampangannya gitu ya. Dulu kalau orang ngangkut ngangkut barang produksi, misalnya ngangkut padi misal gitu ya, gampangannya. Padi itu bisa diangkut dengan menggunakan gerobak gitu ya, atau dulu diangkut dengan manual dipikul, kemudian dengan menggunakan gerobak, kemudian kalau lebih canggih sedikit menggunakan mungkin pickup gitu ya, terus lebih lebih canggih, lebih bagus sedikit menggunakan truk dan seterusnya ya. Nah, sampai mungkin kalau keluar pulau gitu ya, kalau kalau truk itu kan hanya terbatas di wilayah darat saja gitu ya. Kalau sampai dikirim ke luar pulau maka butuh yang namanya kapal gitu ya, kapal atau moda angkutan laut yang bisa mengangkut produksi gitu ya, kemudian diangkut ke luar. Nah, karena adanya perbedaan moda angkutan tadi, tentunya di dalam apa pengangkutannya itu ada handling, ada double handling ya. Jadi diangkut dipindah gitu ya, dipindah ke kapal. Nah, ini menjadi biaya tersendiri gitu ya. Nah, coba kita amati, semoga ini bisa kelihatan. Mohon maaf. Nah, ini ya, yang di sini ini adalah jarak gitu ya, jarak apa kilometer begitu. Sedangkan yang di sini adalah transportation cost ya. Jadi kalau kita lihat di sini transportation cost untuk moda angkutan darat itu terhadap jarak dia akan menjadi besar, seakan-akan besar, atau kurang menguntungkan kalau di lokasi yang sekitar 0 sampai 50 kilometer gitu ya. Tapi kalau lebih dari 50 kilometer sampai 100 sampai 100, dikatakanlah begitu ya, sampai 200 sorry, 200 kilometer dan seterusnya, ini dia lebih landai. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk transportation cost tadi itu menjadi lebih murah gitu ya, lebih murah. Kemudian di sini ini ada double handling ya, dari lokasi pelabuhan katakanlah begitu ya. Ada dua lokasi pelabuhan. Nah, lokasi pelabuhan di sini ada perubahan moda angkutan darat menjadi angkutan laut, sehingga ada biaya yang lebih begitu. Sehingga kalau kita hanya mengangkut ke pulau-pulau yang terbatas jaraknya,
ini menjadi mahal gitu ya. Tapi semakin jauh gitu ya, semakin jauh itu semakin landai gitu ya, kemiringannya makin landai. Landai ini menandakan bahwa ini sebenarnya menjadi lebih lebih menguntungkan gitu ya. Katakanlah ini di lokasi tertentu di sini, ini ada pelabuhan yang lain gitu ya, pelabuhan tujuannya. Ini terjadi double handling lagi, perpindahan moda dari moda angkutan laut menjadi angkutan darat sehingga sampai ke lokasi yang di sini. Yang di sini tadi dia mengangkut misalnya bahan-bahan pokok gitu ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan baku gitu ya. Misal kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan sumber daya alam yang cukup besar. Katakanlah kalau di Papua itu ada namanya emas, tembaga ya dan seterusnya. Itu kalau dulu sebelum era kepemimpinan atau dulu Orde Baru dulu itu hampir semua hasil bumi atau hasil tambang di Papua itu dikirim dalam bentuk bahan mentah gitu ya. Nah, katakanlah bahan mentah, kemudian ini dia diangkut sampai ke negara tujuan gitu ya. Misalnya di Eropa atau di Amerika atau di Cina. Kemudian di situ diolah, gitu, diolah menjadi bahan yang lain, menjadi mobil, ya, kadang ada mobil listrik dan seterusnya, ya. Maka kemudian itu ditransportasikan lagi. Jadi ini lihat yang merah. Kalau yang ini tadi yang biru itu arahnya begini, merah ini kebalikannya. Ini transportasikan lagi lewat angkutan darat, kemudian sampai ke daerah tujuannya atau kalau ini produsen, kemudian di sini menjadi negara tujuan, ya negara tujuannya. Ini juga butuh biaya transportasi yang cukup mahal. Nah, kalau dua biaya transportasi ini di overlay kan, maksudnya di di eh, di overlay kan gitu ya, di overlay kan. Maka di ini kita lihat yang hijau ini ya. Di lokasi yang dia dekat dengan eh, daerah sumbernya, pusat bahan bakunya tadi, maka biaya yang dikeluarkan karena tadi dia dekat sumbernya, tapi ini kan dia mahal karena kemudian menjadi bahan jadi, ini menjadi kecil gitu ya, menjadi kecil. Kemudian di lokasi ini menjadi mahal, di lokasi yang dekat dengan pelabuhan itu juga relatif lebih lebih barang itu lebih murah gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya bahwa bahan baku tadi itu sebaiknya memang atau bahan mentah itu tidak ditransportasikan atau tidak dikirim secara bahan mentah benar gitu ya, tapi dijadikan bahan setengah jadi atau kalau perlu ya dijadikan kita menjadi pusat produsen dan pusat produksinya, ya, bahan baku dan juga produksinya itu idealnya sehingga negara kita diuntungkan gitu ya, biaya yang dikeluarkan akibat adanya barang tadi itu menjadi lebih murah, jauh lebih murah. Nah, di lokasi yang dekat pelabuhan juga, kalau Anda lihat ya, Anda amati di beberapa negara, di beberapa kota yang ada baik di Nusantara atau di luar negeri, kota-kota besar itu selalu di situ ada yang namanya pelabuhan yang cukup besar. Ya. Kota-kota besar seperti Surabaya. Surabaya itu ada Tanjung Perak. Jakarta ada Tanjung Priok. Semarang itu ada Tanjung Mas. Medan ada Belawan dan seterusnya ya. Nah, eh, di lokasi yang kota-kota besar tadi itu mempunyai atau pelabuhan yang dia cukup besar, maka kotanya akan berkembang menjadi besar, gitu ya. Itu yang menjadikan bahwa pelabuhan itu mempunyai multiplier effect terhadap penguatan ekonomi di sekitarnya, ya. Jadi kalau ingin membangun katakanlah IKN, maka pelabuhan IKN itu harus kuat dulu, ya, atau harus kuat juga, gitu ya. Ibu kota negara harus didukung dengan pelabuhannya yang kuat, sehingga di situ akan membuat ekonomi yang ada di lokasi itu menjadi berjalan lebih bagus. Nah, ini gambarannya begitu ya terkait dengan transportasi barang. Oke, saya lanjutkan.
Nah, contoh pelabuhan ya kota yang besar dengan pelabuhan yang besar itu adalah Rotterdam, ya Rotterdam di Belanda. Kalau Anda amati ini ya, ini ada namanya container crane ya, CC container crane. Container crane ini kalau dilihat itu jumlahnya puluhan gitu ya, banyak sekali satu dermaga. Di Tanjung Perak ada di Terminal Peti Kemas Surabaya PT TPS itu hanya 15 atau 16 CC begini ya. Tapi ini di Rotterdam itu bisa banyak, bisa puluhan gitu ya. Bahkan waktu kita berkunjung ke Shanghai di Cina sana, itu yang namanya begini atau di Hong Kong, itu yang namanya CC begitu kalau di pelabuhannya itu satu deret dermaga itu bisa sampai puluhan gitu ya, ratusan begitu ya. Artinya apa? Dengan banyak CC ini maka pelabuhan ini yang ditambati oleh kapal kontainer seperti ini itu eh, apa itu eh, bongkar muatnya menjadi lebih mudah gitu ya. Dan kalau mudah dia cepat berarti dia bisa nangani kapal yang banyak begitu ya, kapal yang banyak sehingga eh, menjadi cukup cukup apa pelabuhannya itu menerima barang baik keluar ataupun masuk itu ditangani dengan baik, dengan lebih cepat ya. Semakin banyak begininya maka ini semakin besar pelabuhannya biasanya gitu ya. Nah, Rotterdam itu adalah kalau dulu di Perang Dunia Kedua menjadi pintu masuk dari tentara-tentara Jerman Nazi gitu ya. Itu dia lewatnya ya lewat Rotterdam ini. Atau kalau misal dia kirim pasukan atau katakanlah eh, Nazi itu dia tidak bisa lewat sungai. Ada sungai di sini, ada sungai Rin yang sampai ke Jerman sana. Nah, sayangnya kalau kita lihat sungai, tipologi sungai itu kan dia ada pengendapan, ya, pengendapan. Nah, pengendapannya tinggi, sehingga kalau kapal mau masuk sini dia nggak bisa, ya. Di samping ada pengendapan tinggi, ini dia apa? eh, Dia berkelok-kelok ya, berkelok-kelok itu kalau kapal dengan panjang tertentu dia tidak bisa masuk gitu ya. Maka kapal-kapal kecil baru bisa masuk di situ. Nah, kalau menuju ke Jerman bagaimana dulu itu? Dia lewat jalur kereta api yang ada di situ. Nah, karena Jerman ini waktu itu pada saat Perang Dunia Kedua, pertahanan kedua itu merupakan negara adik kuasa gitu ya. Nah, mereka ingin menghubungkan Jerman ini dengan laut dengan memperlebar sungai yang ada di sini gitu ya. Atau pada saat ini juga mereka itu berkeinginan itu gitu ya untuk melebarkan sungai yang ada itu sehingga kapal itu bisa masuk tapi dengan alasan lingkungan begitu sehingga sungai yang ada dari Rotterdam sampai ke mana ke wilayah Jerman itu tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi tetap mereka melalui kereta api, ya kereta api untuk bisa sampai ke Jerman mulai zaman perang sampai sekarang ini gitu ya. Nah, di Rotterdam, namanya aja Rotterdam, kota Rotterdam, ada damnya. Jadi dia menjadi dam Anda kalau lihat di Belanda, Belanda itu katanya itu kan dia negara dengan apa itu Mas? Mbak, negara dengan elevasi muka air laut yang lebih tinggi daripada daratannya. Gitu. Artinya daratannya itu di bawah air lautnya. Nah, di situ jarang banjir ya. Ya ya bukan karena memang pengaturan tata kelola dari air atau drainasenya bagus ya, memang bagus. Tetapi ya perlu diketahui bahwa kalau kita bandingkan dengan Surabaya, Jakarta, ini lain ya, yang lain ya. Kita bicara terkait dengan pengaturan damnya tadi. Memang tidak bisa disamakan gitu ya. Jakarta banjir juga dia sebenarnya levelnya itu juga lebih rendah sebenarnya. Kemudian Surabaya juga banjir, tapi lokasi curah hujan di Jakarta itu 10 bahkan 20 kali lipat daripada curah hujan yang ada di Belanda ya. Coba kalau Belanda itu dengan curah hujan yang sama dengan di Indonesia, daerah tropis, maka ya pasti banjir. Pasti banjir ya.
Coba dilihat nanti di googling gitu ya, berapa curah hujan di mana itu di Belanda. Itu relatif lebih kecil gitu ya daripada curah hujan. Kemudian apa? Tanah yang ada di sana itu beda dengan tanah yang ada di wilayah Jakarta ataupun Surabaya. Jakarta Surabaya itu dia cenderung tanahnya tanah liat yang tidak bisa meresapkan air gitu ya. Nah, eh, jadi sebenarnya kita itu juga ini ya, sebenarnya juga pengaturan drainase yang di wilayah perkotaan Indonesia sendiri sudah cukup bagus gitu ya sekarang ini. Nah, oke, kita balik lagi ya terkait dengan Rotterdam ini. Rotterdam ini dulu tadi menjadi kota yang besar karena didukung oleh pelabuhan yang besar juga, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini kota-kota besar itu adalah kota-kota yang ada di pesisir pantai atau laut di Indonesia. Jadi dulu kalau kalau pelayaran kuno itu sangat tergantung dengan adanya angin. Gitu ya, ada angin muson barat, muson timur. Indonesia itu dia keunggulannya itu berada di antara perbedaan dua dua atau dilewati oleh dua angin ini ya, angin muson barat, muson timur. Pada saat angin eh, barat gitu ya, mulai Desember Mei, maka semua kapal ya, karena dulu kapalnya pakai kapal layar ya, kapal layar. Kapal layar itu bayangannya kalau kamu lihat itu loh, film apa eh, Pirates Caribbean ya, nomor Pirates Caribbean 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4 itu. Jadi kira-kira kapal layar seperti itu ya. Jadi dia sangat tergantung dengan adanya angin. Kalau angin muson barat seperti ini, maka kapal yang dari Cina, ya, kapal yang dari India ataupun dari negara Eropa, itu semua kalau yang dari negara Eropa ataupun dari India itu mau ke Cina, dia harus singgah dulu di Indonesia. Demikian pula yang dia negara dari mana itu? Dari Cina yang mau ke Eropa atau ke India, dia harus mendarat dulu di Indonesia, di kota-kota pelabuhan di Indonesia, ya yang merah-merah itu ya. Jadi ya mereka tidak bisa langsung mendarat kemudian di situ turun kemudian langsung ke tujuannya tidak bisa karena harus menunggu angin muson timur ya. Nah, dengan adanya kapal-kapal yang dari luar negeri tadi yang mendarat di Indonesia tadi itu lakukan ya di samping dia melakukan bongkar muat juga tentunya ini menjadikan eh, kota-kota yang disinggahi tadi menjadi berkembang ya. Contohnya di situ ada kerajaan yang terbentuk ya, dan kerajaan yang besar seperti Sriwijaya, Melayu, Medang, Mataram, Salenda, dan Majapahit serta Demak. Ini adalah eh, untuk pelayaran kuno antara Mei Desember. Kemudian Juni November. Nah, Juni sampai tadi Desember Mei ya. Kemudian Juni sampai November ini angin muson timur ya, angin muson timur. Sehingga semua yang dia yang tadi awalnya itu yang dari Cina tadi dia mau ke sini, mau ke India atau ke Eropa tadi dia harus singgah di sini, ini bisa melanjutkan perjalanan. Demikian pula yang dari India tadi yang dia bersinggah sini kemudian dia melanjut ke Cina, dia kemudian melanjut pelayarannya lagi. Nah, dari bandara utusan tersebut kemudian mereka membawa beras, rempah-rempah dan juga kapur baru dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena sekarang ini tidak tergantung lagi oleh angin, jadi dia pakai mesin modern. Maka eh, ini menguntungkan negara yang dia berada di lokasi ini ya. Jadi ini adalah negara Singapura. Singapura itu menjadi strategis gitu ya.
sehingga dia berkembang sekarang ya menjadi negara yang besar. Negara besar itu maksudnya besar pendapatan, tapi negaranya kalau dibandingkan dengan wilayah kota Surabaya aja ya luasannya sama kira-kira ya Singapura itu. Ya, dibanding Indonesia tentu Singapura itu kena asapnya Indonesia, katakanlah kentutnya Indonesia saja itu sebenarnya mereka juga kalah gitu ya. Tapi mereka jauh lebih maju gitu ya karena saya kan lihat katanya lebih maju ya, memang maju karena tadi pelabuhannya yang cukup besar yaitu di Singapura. Kemudian untuk menyaingi Singapura tadi, maka pemerintah kita itu membuka atau membangun besar-besaran terhadap pelabuhan yang ada di sekitarnya, yaitu pelabuhan misalnya Tanjung Priok, Tanjung Perak, ya. Kemudian di Malaysia itu ada beberapa pelabuhan yang besar, kemudian juga di wilayah Batam, ya. Port Klang Malaysia. Nah ini untuk menyaingi, dalam rangka menyaingi Singapura. Maka dibentuk Port Klang itu ada Port Klang 1, Port Klang 2, ya, Port Klang 3, ya, dan seterusnya. Ini kalau di Batam itu ada Barelang, ya, disatukan semua lokasi atau pulau yang ada di wilayah Batam itu dengan jembatan Barelang tadi. Nah, kemudian ini adalah konsep bendungan Nusantara yang dikembangkan mulai zaman Orde Baru, kemudian Pak SBY, sampai dengan sekarang ini, ya, sektor laut dan seterusnya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi terkait dengan proses atau perkembangan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf bila ada kurang perkataan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.